Selain Nabi tidak maksum. Tapi coba sekarang lihat, yang seolah-olah memaksumkan diri siapa? Banyak pidato-pidato para habaib yang mengarah kepada pemaksuman diri dan melakukan glorifikasi, membuat kisah-kisah yang halusinasi, penuh imajinasi, ahistoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang luar biasa sekali. Nah, ini berasal dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Nah, jadi ada framing yang mengatakan bahwa, atau yang menuduh Kiai Haji Imaduddin itu, apakah dia itu termasuk Khawarij atau Syiah ataupun Wahabi. Nah, jadi menjawab dari framing itu, Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji angkat bicara. Oke, apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita sama-sama saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal, amin. Menanggapi pertanyaan apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Khawarij, apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Syiah, apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Wahabi? Sebenarnya gini, pertanyaan itu bisa dipahami dari siapa yang bertanya dan apa motif pertanyaan itu. Oke, itu sudah selesai. Tetapi ada jawaban yang bisa dirasakan, dipahami, atau diukur dari sisi logika kebenaran terkait dengan perspektif seseorang, relevansinya dengan arah dari pengisbatan itu. Ketika seseorang dikatakan manusia Eropa misalnya, ada nggak indikasi Eropanya? Nanti akan kelihatan, oh, antara perkataan itu benar atau tidak. Dilihat dari indikatornya. Kalau saya dikatakan anak Jawa asli, wong Jowo, yang seneng kiai, yang seneng tradisi Wali Songo, bukan keturunan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, wong Jawa asli, itu bisa terukur. Bener gak saya wong Jawa asli? Tidak dari wajahnya, tampangnya, cara memberikan argumen orang Jawa itu berbeda dengan orang Arab, dengan orang Eropa. Meskipun asal-usul pendidikannya sama. Nah, katakanlah saya dosen di UIN Wali Songo Semarang, katakan begitu. Itu sama-sama sebagai seorang dosen, itu akan kelihatan apakah saya ini dari Eropa
apakah saya ini dari Korea, apakah saya ini dari Jawa. Jawa dalam konteks ruang di keindonesiaan, di situ bersandingan dengan komunitas Jawa yang mana? Jawa Sunda atau Jawa Tengah, atau di antaranya lagi, apakah saya ini orang Papua, apakah saya ini orang Aceh. Itu kelihatan. Alat ukurnya itu kelihatan. Termasuk juga ketika Kiai Imad dikatakan Khawarij dan kawan-kawannya juga dikatakan Khawarij misalnya, itu kan ada alat ukurnya. Khawarij itu seperti apa? Apakah dia itu cara memahami Quran hadis dengan hitam putih, atau masih perlu sumber-sumber ulama? Khawarij itu tidak mengenal fikih. Khawarij itu tidak mengenal usul fikih. Bagaimana memahami, katakan terkait dengan usul fikih, yaitu bidang kajian terkait dengan nas Al-Quran maupun hadis min Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu bagaimana memahami nusus, itu bagaimana memahami nas-nas, itu gimana caranya. Itu nggak ada di Khawarij, itu nggak ada. Quran dihafal memang banyak, saat itu orang Khawarij banyak yang hafal Quran, tapi nggak mau tahu berbagai pendekatan ulama untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar terkait dengan isi Al-Quran, relevansinya dengan konteks sosio-historis, sosiokultur masyarakat. Itu nggak mau tahu Khawarij itu. Akhirnya bisa dibandingkan antara Kiai Imad dan kawan-kawan memahami Quran hadisnya itu secara hitam putih, emosional, berbasis komunal, atau justru sebaliknya, cara memahami Quran hadis sesuai dengan pendekatan pemahaman para ulama dan beberapa pendekatan keilmuan yang di sana ada ilmu usul, ada kaidah fikih, ada ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana representasi pemahaman mendalam kita terkait dengan Al-Quran hadis didasarkan kepada lintas disiplin ilmu. Khawarij juga mau menerima lintas disiplin ilmu, itu gak mau. Ada pendekatan historis, antropologis, sosiologis. Khawarij gak mau. Khawarij perang-perang gitu aja. Lah, kajian Kiai Imad itu kajian historis. Apa ada Khawarij mau kajian historis? Kajian Kiai Imaduddin Osman itu kajian nasab yang didasarkan pada metode tradisional literatur review, atau bisa juga dikembangkan systemic literatur review. Apa ada Khawarij yang menerima seperti itu? Enggak ada. Khawarij nggak mau menerima metode-metode itu, nggak mau, metodologi nggak mau.
Khawarij juga mau pandangan ulama-ulama itu gak mau, apalagi ulama-ulama Sunni. Sekarang dicek karya-karya Kiai Imad itu, sumber literaturnya dari mana, yang kaitannya dengan ilmu fikih, kaitannya dengan kajian-kajian kitab yang lain. Khawarij juga mau menerima nahu. Kiai Imad mensarai Alfiyah gimana? Ada itu. Salah satu hal yang penting dari ciri Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu melekat pada sosok Kiai Imad dan kawan-kawan, menggunakan dalil itu ya dalil berbasis sumber kebenaran, baik dari kebenaran kewahyuan, kenabian maupun kebenaran keilmuan. Kebenaran kewahyuan yang di situ bisa dipahami dari asbabun nuzulnya dan beberapa riwayat penjelasan dari Nabi Mustafa Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat tabi'in sampai kepada kita. Makanya itu juga kelihatan kalau dari perspektif An-Nahdiyah, cara hadrah-hadrah mereka. Khawarij gak kenal hadrah. Lah hadrati itu gak kenal Khawarij. Gak kenal diplomasi. Khawarij gak kenal nasionalisme. Pidato Kiai Imad itu penuh dengan nasionalisme. Kawan-kawan Kiai Imad itu, teman-teman Kiai Imad itu nuansanya nasionalisme semua. Sekarang bisa dilihat ciri Khawarij itu dalilnya dalil framing. Contoh, mengkategorikan orang yang tidak sekelompok dengan dia kafir, ini framing, tanpa melihat indikasi kekafiran seseorang, tapi langsung orang itu dituduh kafir. Ini contoh dalil framing yang pernah dilakukan oleh Khawarij. Jadi mengukur, menilai, ya contoh ketika terjadi arbitrasi atau tahkim atau perdamaian antara Sayyidina Ali, yang di situ ada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, vis-vis Muawiyah, yang di situ ada Imam Amr bin As, dan di belakang Sayyidina Ali ada komunitas Syiah yang artinya adalah pengikut setia Sayyidina Ali, yang kemudian membuat satu identitas gerakan komunal tentang imam-imam maksum dan mensucikan atau memaksumkan para ahlul bait dan keturunannya. Tentu di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu hanya para nabi sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Selain nabi tidak maksum. Tapi coba sekarang lihat yang seolah-olah memaksumkan diri siapa? Banyak pidato-pidato para habaib yang mengarah kepada pemaksuman diri dan melakukan glorifikasi, membuat kisah-kisah yang halusinasi, penuh imajinasi, ahistoris, seolah-olah mereka memaksumkan diri. Ciri maksumkan dirinya gimana? Lalu nggak perlu dituntut saya. Oh bisa, gampang. Ciri mereka maksumkan diri itu, orang yang mengkritik mereka itu sudah dikategorikan macam-macam, entah kafir lah, nggak sah masuk surga lah, tempatnya neraka lah, dan lain sebagainya. Mereka itu
dijamin surga lah, bahkan bisa mengintervensi kerja malaikat, dan banyak bisa kita ikuti segudang yang dikatakan Bang Haji Roma Irama itu bukan hanya kisah di era yang pernah didengar oleh, di era Bang Haji yang pernah didengar beliau. Sekarang ini juga banyak di sosial media bagaimana indikasi-indikasi yang mengarah kepada memaksumkan diri yang digaungkan para habaib. Nah, kembali ke Khawarij. Khawarij juga begitu. Gerakannya itu gerakan kehendak nafsunya sendiri. Al-Quran itu ditafsirkan dari perspektif emosinya, nafsu. Wah, tidak mau menerima pendapat ulama. Qala Fulan bin Fulan atau qala ulama'una dan lain sebagainya itu udah nggak ada. Nggak ada kajian Khawarij itu. Yang ada membentuk komunitas, membentuk gerakan komunal atas nama agama, anti nasionalisme dan lain sebagainya. Oke, konkret saja, Kiai Imad dan kawan-kawan itu betul-betul sosok-sosok yang memiliki basis sosial budaya, sosok-sosok yang memiliki basis pribumisasi Islam yang digaungkan Wali Songo, dikuatkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita kenal dengan istilah Gus Dur. Kiai Imad dan kawan-kawan itu memiliki basis NU, bahkan mereka ini adalah zuriyah para ulama sebelum berdirinya NU, yang melahirkan para kiai-kiai yang menguatkan berdirinya NU, sampai keturunan-keturunannya yang mempertahankan gerakan organisasi Nahdlatul Ulama, karena memang dianggap Nahdlatul Ulama itu sebagai organisasi yang menjaga pribumisasi Islam, menjaga hasanah ulama-ulama Nusantara, betul-betul menjaga keberlangsungan pesantren, betul-betul berpedoman kepada kewahyuan kenabian, hasanah atuwas, dan kearifan lokal. Apa ada Khawarij menerima kearifan lokal? Itu nggak ada. Khawarij itu nggak ada yang menerima kearifan lokal. Ya, bahasa kasarnya beginilah. Abu Yamuh tadi, orang yang agung, memiliki sejarah panjang dari keluarga dan leluhur beliau hingga sekarang. Beliau itu merestui gerakan Kiai Imad, selalu hadir di beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan. Khawarij apa ada seperti itu. Dan Kiai Abu Yamuh tadi itu betul-betul kasepuhan, sesepuh. Beliau sosok yang kita tuakan, kita muliakan sebagai paku bumi, mudzairul ummah dari sejarah kewalian yang di sana ada modeling Wali Songo yang tetap dijaga, yang sampai sekarang masih menandai modeling Wali Songo dan sejarah kewalian Nusantara. Beliau sampai sekarang masih hidup, dan beliau adalah model Kiai Imaduddin Utsman dan kawan-kawan.
Ya nggak usah jauh-jauh lah sosok Gus Abbas. Masa pantas mengatakan Gus Abbas Khawarij? Apa enggak kebalik? Tuduhan-tuduhan itu apa enggak kebalik? Gus Abbas putra siapa, cucu siapa? Orang mau mengatakan saya Khawarij apa percaya? Ya, bisa dilihat, dibaca dari jejak digital ayah saya, mbah saya, buyut saya. Bisa dibaca di buku Masterpiece Sanad Ulama Nusantara karya Gus Milal Bizawi itu. Di sana ada namanya Syekh Ismail. Masa Khawarij saya? Siapa yang percaya? Jejak digital saya juga sudah kelihatan. Saya menerima kearifan lokal. Khawarij tidak menerima kearifan lokal. Saya menerima nasionalisme. Khawarij tidak menerima nasionalisme. Saya menerima Hasanah At-Turas. Khawarij tidak mau menerima. Saya menerima pendekatan historis, kesejarahan. Khawarij tidak mau menerima. Saya menerima lintas disiplin ilmu untuk penguatan kajian Al-Quran dan hadis. Khawarij tidak mau menerima. Khawarij itu perspektif pemahaman Quran hadis berbasis komunalisme, berbasis kehendak kelompok atau kehendak kekuasaan atau pribadi atas nama kelompok, bahkan atas nama Islam, selain dia kafir. Nah, ini jelas instrumennya. Jadi kalau ada yang menuduh Khawarij kelompok barisan Kiai Imad atau Kiai Imad dan kawan-kawan karena mengkritik nasab habaib, membuat dalil framing terkait dengan istilah Khawarij lah dan lain sebagainya lah, itu kan bisa dijawab dengan indikasi-indikasinya, sehingga nanti malah bisa kebalik. Yang memberikan dalil framing, dalil berdasarkan uraian kehendak nafsunya untuk melemahkan individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan dia, itu nanti bisa dilihat. Pola dalil framing itu bisa dibedakan dengan betul-betul yang memiliki dalil nas dengan berbagai pendekatan tadi itu, dan juga kesejarahan. Kalaupun ada dari kelompok sendiri, sama-sama dari basis Nahdiyin misalnya, menuduh barisan Kiai Imad itu Syiah, Khawarij dan lain sebagainya, itu juga kita menganggapnya bukan dalam ukuran sebaliknya, mungkin karena latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, orang mengatakan Kiai Gus Abbas Khawarij itu ditertawakan orang. Orang mengatakan Kiai Imad Khawarij itu ditertawakan orang. Orang mengatakan saya Ubaidillah Ahmad Khawarij itu ya ditertawakan orang. Sejak digitalnya sudah kelihatan semuanya. Nah, cuman kalau tidak hati-hati, mereka yang mengatakan dengan memberikan tuduhan Khawarij pada Kiai Imad dan kelompok barisannya, itu nanti malah kena hukum terbalik dari masyarakat, karena instrumen-instrumen semua hal yang berkaitan dengan istilah atau konsep keilmuan atau objek kajian itu sudah mudah diakses melalui teknologi informasi.
dan masyarakat ini juga sudah pada melek informasi, melek pengetahuan, semua itu ada standar ukurnya. Jadi begitu. Sekarang ini udah teknologi informasi sudah mudah diakses, ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka, tuduhan dan lain sebagainya itu bisa diverifikasi dengan cara alat ukur, instrumen pada setiap objek yang kita kaji itu ada alat ukurnya, dan kita sekarang sudah mulai itu, sehingga tidak salah menilai. Terima kasih. Hindari dalil framing, kuatkan perspektif keilmuan dan ketakwaan. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Nah, ini tentunya sebagai jawaban yang jelas ya. Jawaban yang jelas untuk para penuduh daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengatakan bahwa backingan ataupun yang di belakang beliau itu merupakan Wahabi atau Khawarij atau Syiah. Nah, jadi ada beberapa hal yang Kiai Haji Ubaidillah sampaikan ini terkait pembelaan beliau ya, pembelaan beliau terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu yang pertama, pertanyaan itu bisa dilihat dari siapa yang mempertanyakan hal itu dan apa maksud pertanyaannya. Nah, jadi kata beliau itu ketika ada yang menuduh Kiai Haji Imaduddin itu sebagai Khawarij, sebagai Syiah ataupun Wahabi, maka kita bisa lihat siapakah itu, siapakah yang bertanya hal yang demikian dan apa maksudnya gitu. Dalam hal apa? Dalam konteks apa dia bertanya seperti itu? Apakah dia sebagai konteks pembenci atau yang melawan Kiai Haji Imaduddin atau yang tidak mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin? Ya, kalau dia ngomong seperti itu dalam konteks seperti itu, maka dia juga hal termasuk yang demikian gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Kiai Haji Ubaidillah, Khawarij itu tidak mengenal namanya fikih, usul fiqh, atau sosiokultural, atau nasionalisme. Nah, jadi yang namanya kelompok daripada Khawarij itu yang dituduhkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah bahwa yang namanya Khawarij itu tidak mengenal yang namanya fikih ataupun usul fiqh ataupun sosiokultural. Artinya apa? Mereka tidak mengenal yang namanya sosial, budaya dan lain sebagainya. Intinya satu, bahwa siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, siapapun yang tidak sependapat dengan mereka, maka dia tergolong sebagai orang kafir atau orang yang harus diperangi. Ya, kalau bisa kita bilang yang namanya Khawarij ini adalah sebagian besar kelompok separatis lah. Kelompok separatis yang memang tidak taat atau jarang yang taat kepada pemimpin yang sah. Mereka hanya tahunya siapapun yang berani melawan kami, siapapun yang tidak sepaham dengan kami, maka merekalah adalah orang-orang yang kafir, wajib diperangi. Nah, itulah salah satu ciri daripada Khawarij. Oke, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya, Kiai Haji Imaduddin itu merupakan kajiannya historis gitu. Karyanya sudah jelas, sumber literasinya sudah jelas. Nah, jadi Kiai Haji Ubaidillah menerangkan dengan panjang dan lebar bahwa tesis atau karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin itu memang itu sudah jelas kajian historis gitu. Artinya dikaji dari berbagai macam literasi, berbagai macam sumber dari kitab-kitab yang terdahulu, abad ke-5, abad ke-6, ke-7, dan ke-8, dan lain sebagainya. Maka dengan literasi itu, kajian historis seperti itu, lahirlah daripada tesis yang sangat fenomenal sampai sekarang ini, yaitu karya Kiai Haji Imaduddin. Dan semua itu
ada di internet dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu salah satu tanggapan dari Kiai Haji Ubedillah dalam video yang kita sama-sama saksikan tadi. Oke, itu yang selanjutnya adalah Syiah itu mereka memaksumkan para imam-imam mereka, mensucikan mereka. Nah, Kiai Haji Ubedillah dalam hal ini tadi sempat tertawa bahwa kalau Kiai Haji Aimaduddin itu sebagai Syiah, maka di dalam ceramah beliau itu lebih mendepankan atau lebih banyak membicarakan masalah apa namanya para leluhur dia gitu. Tapi ini kan dia lebih berbicara kepada historis, kajian dia, mempertahankan tesisnya, mempertahankan pendapatnya. Inilah yang dibicarakan oleh Kiai Haji Aimaduddin. Justru siapapun atau kebanyakan dari oknum-oknum yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani itu merupakan Syiah, justru kebanyakan dari dalam tanda kutip dari oknum habaib yang mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmaduddin itu adalah Syiah, maka justru dia gitu. Kenapa? Karena oknum-oknum habaib ini dia terlalu mengagung-agungkan daripada keturunan dia gitu, atau daripada nenek moyang mereka gitu. Maka inilah mirip dia dengan Syiah kalau kita lihat dari kacamata logika gitu. Ya, dalam tanda kutip para oknum lah, oknum-oknum habaib ini yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengkritik para habibnya, maka dia adalah tanda kutip dia adalah sama dengan iblis dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita yang tidak masuk akal, hijrah sampai Mi'raj sampai 500 kali, surat Yasin sampai 3000 kali semalam dan sebagainya, itu kan merupakan hal-hal yang sebenarnya tidak patut kita ceritakan gitu di dalam mengagung-agungkan nenek moyang kita. Nah, itu yang pertama. Itu yang selanjutnya terkait masalah cerita-cerita yang dibangun oleh narasi-narasi yang dibangun oleh para oknum habaib ini merupakan salah satu teknik mereka untuk menggait atau teknik mereka untuk lebih menguatkan mereka tentang nasab mereka. Nah, inilah yang paling dibenci oleh mereka ketika sedang marak-maraknya para habaib dan lain sebagainya, maka datanglah Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani untuk menggagalkan semua itu, membatalkan nasab mereka. Dan inilah musuh utama bagi mereka, yaitu Kiai Haji Ahmaduddin. Dan sekarang merembet ke habaib-habaib yang terbaru, yaitu Tengku Korimuda, Sayyid Tengku Korimuda dengan Habib Bahar, yang sekarang ini lagi marak-maraknya dibicarakan. Nah, itu ya. Dan selanjutnya yaitu cara mengetahui memaksumkan nenek moyang mereka adalah anti kritik. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ketika ada orang yang meragukan, ketika ada orang yang menanyakan nenek moyang mereka, maka merekalah yang anti daripada dipertanyakan gitu. Artinya apapun yang mereka omongkan harus dipercayai, meskipun itu seolah-olah menguntungkan mereka gitu. Sistem kelas sosial yang ada yang lebih mulia, ada yang tidak. Nah, inilah yang harus kita hilangkan di dalam kita bernegara atau di dalam Nusantara ini. Artinya apa? Kita di mata Sang Pencipta itu merupakan hal yang sama gitu. Makhluk yang sama, tidak ada yang mulia dan tidak ada yang tidak. Yang memuliakan kita merupakan hasil takwa kita atau iman kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hal keturunan. Kalau kita lihat kalau kita dilihat hanya dilihat kemuliaan itu dari hal keturunan atau dari hal nenek moyang, maka banyak sekali anak-anak Nabi yang tidak patuh terhadap ayahnya gitu, seperti contoh Nabi Nuh dan lain sebagainya. Oke, dan selanjutnya Abuya Al-Murtaji itu orang alim. Nah, inilah salah satu kiai yang
saat ini mendukung Kiai Haji Maduddin. Dan mereka lah, ini Kiai Abuya Al-Murtaji itu memang kiai yang sangat luar biasa sekali gitu. Yang sekarang mendukung daripada Kiai Haji Imaduddin, gerakan beliau di dalam dalam menyebarluaskan lah tesis-tesis atau pemikiran-pemikiran Kiai Haji Imaduddin di dalam menyadarkan daripada para muhibbin yang sangat terlena dengan oknum-oknum Habib yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan yang terakhir yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah itu, Khawarij itu merupakan gerakan yang berbasis kekuatan kelompok gitu. Nah, ini yang memang kalau kita baca dari berbagai macam sejarah, Khawarij itu memang jarang mereka taat kepada pimpinan yang sah gitu. Artinya mereka mengedepankan kepentingan, keutamaan, kekuatan daripada kelompok mereka gitu. Ini artinya bahwa barang siapa yang tidak sejalan dengan pemikirannya maka harus diperangi gitu. Nah, inilah yang harus kita hilangkan, harus kita lawan ketika ada orang yang menganggap dirinya itu yang paling benar gitu. Kenapa? Karena di dalam teori itu tidak ada yang fakta, tidak ada yang benar gitu. Artinya ketika teori itu memang benar pada masanya, namun ada teori lain yang lebih kuat, maka teori yang pertama itu akan gugur gitu. Itulah yang bersifat dunia. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.